Bab 38, 5 tahapan jiwa yang baru lahir. Tianji di lantai atas. Mata lelaki tua itu sangat serius, dan dia mengetahui semua kekuatan tertinggi di hutan belantara. Baik orang yang bernama Chan maupun kekuatan keluarga yang bermarga Chan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi orang nomor 1. Apakah itu keluarga Chan di kota berbisik? Tidak, kekuatan mereka terlalu lemah, dan tidak banyak perubahan akhir-akhir ini. Seharusnya bukan mereka. Siapa itu? Tiba-tiba, lelaki tua itu matanya memadat. Bahwa itu adalah kekuatan kecil yang telah menerima peluang besar. Mata lelaki tua itu tiba-tiba bersinar dengan keserakahan. Pavilion Tianji mereka dapat berspekulasi tentang keberuntungan, dan tentu saja mereka juga dapat menjarah keberuntungan. Jika dia adalah orang yang kuat dan memiliki keberuntungan, dia tentu tidak akan berani memiliki gagasan seperti itu. Mereka yang beruntung bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya lebih lemah dari Pavilion Tianji, dia tidak berani berpikir untuk menjarah karena takut terlibat perkelahian. Namun jika kekuatannya kecil, mungkin tidak demikian. Kamu masih harus lebih berhati-hati. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan tampak sedikit serius. Di masa depan, kekuatan nomor 1 di alam liar pasti memiliki keberuntungan yang sangat kuat jika memang berencana menjarah lawan. Ia tidak akan pernah diberi kesempatan, harus segera dibantai dan dibasmi. Saya hanya tidak tahu mengapa keberuntungan pihak lain tiba-tiba meningkat. Keberuntungan adalah hal yang sangat misterius, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, tetapi benar-benar ada. Umumnya keberuntungan berkaitan dengan keterampilan, harta, dan lain-lain. Misalnya, jika Anda mendapatkan harta yang sangat kuat, atau jika orang yang sombong muncul di sebuah keluarga, kekuatan dan kekayaan Anda akan meningkat secara dramatis. Jika yang pertama, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengambil harta karun itu, tetapi jika yang terakhir, itu akan jauh lebih merepotkan. Keserakahan melintas di mata lelaki tua itu. Tidak peduli apa alasannya, Anda harus mencobanya. Kesempatan seperti itu mungkin tidak akan datang di masa depan. Kemarilah. Diikuti oleh suara lelaki tua itu. Segera, seorang pria muda berjubah bintang masuk, dan dia berlutut dengan hormat. Orang tua itu berkata dengan nada tenang. Instruksikan kami untuk turun dan menyelidiki semua orang atau kekuatan bernama Chan di hutan belantara, dengan fokus mengamati pertumbuhan pesat budidaya dalam waktu singkat. Mungkin, dalam 10 hari, saya ingin mendapatkan hasil yang tepat. Ada kebingungan di mata pemuda itu. Hutan belantara itu tidak kecil. Jika Anda ingin menyelidiki semuanya dalam 10 hari, bahkan dengan pengaruh Tianji mereka Pavilion, ini akan menjadi proyek besar. Dia sangat bingung mengapa ketua kabinet ingin melakukan hal tersebut. Ya, meskipun dia tidak mengetahui alasannya, dia hanya mematuhi instruksi yang diberikan oleh Master Pavilion. Orang tua itu tidak terus berkata lebih banyak, tetapi melambaikan tangannya. Turunlah, jika ini dilakukan dengan baik, posisi tetua keempat di Pavilion Tianji akan kosong, dan itu akan menjadi milikmu. Mendengar ini, sang mata pemuda itu tiba-tiba berkilat, kilatan fanatisme. Sebagai tetua keempat, dia sudah dianggap sebagai orang berpangkat tinggi dan berkuasa di Pavilion Tianji. Tanpa diduga, Master Pavilion akan menganggap ini sebagai hadiah. Pria muda itu membenamkan kepalanya lebih dalam dan berkata dengan nada yang sangat hormat. Tuan, jangan khawatir, saya akan menjungkir balikan gurun ini dan memenuhi kepercayaan Anda. Orang tua itu mengangguk ringan. Turun! Setelah itu, pemuda itu pergi, ruangan kembali hening. Lelaki tua itu berjalan menuju kursi dan langsung duduk. Meski ekspresinya sangat tenang, namun nafasnya yang cepat menunjukkan bahwa hatinya sedang tidak tenang. Matahari bersinar terang, langit dan bumi terik panas. Kota Sungai Impian. Keluarga Chan. Lotre berhasil memanggil karakter 5 biksu pada tahap Nation Soul. Lotre berhasil,
keterampilan tingkat lanjut Xuan, langkah bayangan roh. Lotre berhasil, 130 ramuan spiritual dibuka. Chan! Dao Zhen mengangkat alisnya. Ekspresinya penuh kejutan, dan dia mampu menarik beberapa biksu tahap Nascent Soul sekaligus. Namun sejauh menyangkut situasi saat ini, 5 tahap jiwa baru lahir jelas lebih baik daripada 1 tahap transformasi ilahi. Saat Chan Xuan mengambil alih kota Menghe, dia pasti harus merombak tempat itu dan menetapkan peraturan. Dengan beberapa tahap jiwa baru lahir yang membantunya, pasti akan lebih mudah untuk menangani berbagai hal. Peraturan harus ditetapkan, tetapi tidak boleh terlalu rumit dan harus sesuai dengan aturan dunia ini. Pada awalnya, Chan Daozhen berencana untuk menjaga kota Menghe dengan baik untuk menghindari situasi seperti membunuh orang di jalan. Namun setelah dipikir-pikir baik-baik, saya merasa ini sebenarnya kurang tepat. Hukum dunia ini adalah hukum antara yang lemah dan yang kuat, tidak dapat diubah dan tidak perlu diubah, asalkan dikendalikan dalam batas wajar. Tetaplah di negara bagian yang sama dengan kota Menghe. Chan Daozhen tidak memiliki ambisi untuk membuat semua orang setara. Di dunia seperti ini, sangatlah konyol jika memiliki gagasan seperti itu. Melindungi hak-hak orang lemah tidak ada gunanya di dunia ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chan Daozhen meninggalkan pemikiran ini. Panggil! Saat suara Chan Daozhen terdengar, 5 sosok segera muncul di depannya. Kelima orang itu segera berlutut ke arah Chan Daozhen. Chan Ji, beri penghormatan kepada kepala keluarga. Chan Qi, beri penghormatan kepada kepala rumah. Chan Shang, beri penghormatan kepada kepala rumah. Chan Jinghao, beri penghormatan kepada kepala rumah. Chan Heguang, beri hormat kepada kepala rumah. Kelima orang itu melaporkan nama mereka secara bergantian dengan ekspresi hormat. Tak tertandingi. Chan Daozhen melihat lebih dekat pada kultivasi mereka. Mereka berlima berada di tahap akhir Nascent Soul. Dengan kultivasi seperti itu, salah satu dari mereka akan berada di level penguasa di kota Menghe. Ada 2 kota yang paling dekat dengan kota Menghe, yaitu kota Bayun dan kota Wuyu. Kekuatan kedua kota ini mirip dengan kota Menghe, dan hanya ada 3 atau 4 biksu Nascent Soul Stage yang bertanggung jawab. Setelah kota Menghe hampir selesai, Chan Daozhen pergi menduduki kedua kota tersebut. Melihat 5 orang di depannya, sebuah ide berani muncul di benaknya. Bagaimana kalau mendirikan dinasti? Chan Daozhen tampak berpikir. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk membiarkan dinasti menjadi penguasa di permukaan dan dikendalikan oleh keluarga Chan. Sebagai orang di belakang layar, ini juga merupakan pilihan yang baik. Sepertinya, tidak apa-apa. Hutan belantara tidak pernah bersatu, meskipun banyak dinasti kekaisaran telah lahir, semuanya hilang dalam sungai panjang sejarah. Beiku adalah kelompok orang yang paling sulit dikendalikan, tanpa kekuatan yang mutlak. Sulit untuk menekan mereka. Kekuatan di alam liar sangat kompleks, dan terdapat banyak kekuatan teratas. Tidak ada yang memiliki dominasi absolut. Chan Daozhen menarik napas dalam-dalam, karena belum pernah ada sebelumnya, maka keluarga Chan saya akan menjadi yang pertama. Di matanya, api ambisi berkobar dengan liar. Namun, dia masih belum bisa langsung mengklaim gelar raja sekarang, dan akan terlalu buruk jika mengklaim gelar raja hanya dengan memiliki sebuah kota. Setidaknya mereka harus menunggu sampai mereka berhasil merebut kota Bayun dan kota Wuyu, dan keluarga Chan memiliki kekuatan yang cukup sebelum mereka mengklaim takhta. Hal-hal seperti mendirikan dinasti pasti akan membuat beberapa kekuatan tidak puas. Tanpa kekuatan yang cukup, akan sulit untuk melindungi diri sendiri. Chan Daozhen berkata, Chan Ji, Chan Shang dan Chan Heguang, kalian bertiga pergi ke istana Tuan Kota untuk membantu Chan Xuan menangani urusan kota Menghe. Ketiga orang itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Seperti yang diperintahkan. Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan pergi. Chan Daozhen kemudian berbicara lagi. Kalian berdua akan tinggal di keluarga Chan.
Kalian akan bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak keluarga Chan untuk saat ini dan membantu penatua Chan Yun dalam menangani urusan keluarga. Bab 39, Tahap Tengah Jiwa yang Baru Lahir. Saat beberapa orang meninggalkan halaman, kekuatan spiritual dalam keluarga Chan mulai melonjak. Di halaman dalam keluarga Chan, dua momentum meledak yang merupakan tanda terobosan. Namun, ini belum berakhir, karena tiga terobosan muncul dari halaman dalam keluarga Chan. Chan Daozhen meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Chan Xiang, Chan Jin. Lalu dia melihat ke arah lain. Chan Shan, Chan Kui, Chan Sun. Tanpa diduga, orang yang berhasil menembus tahap pembentukan pil kali ini sebenarnya 5 orang lagi. Nampaknya efek ramuan ini masih sangat bagus. Termasuk Chan Yun dan Chan Wu, keluarga Chan kini memiliki total 8 tahap pembentukan pil. Pada saat ini, momentum di tubuh Chan Daozhen tiba-tiba meledak, dan kekuatan spiritual yang kuat menyapu seluruh keluarga Chan secara instan. Mereka berlima menerobos tahap formasi dan dengan tingkat kultivasi mereka kembali 100 kali lipat, mereka juga memungkinkan dia menerobos ke tahap jiwa baru lahir dalam sekejap. Namun sangat disayangkan bahwa tahap jiwa baru lahir dan tahap formasi inti sama sekali tidak sama besarnya. Meski telah dikembalikan ratusan kali, itu tetap hanya memungkinkan dia untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir tengah. Untungnya, memanggil karakter juga dapat memberinya pengembalian 100 kali lipat. Jika tidak, dengan kembalinya kultivasi dari garis keturunan langsung keluarga Chan, akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Di antara garis keturunan langsung keluarga Chan, tidak ada seorang pun sebelum tahap pembentukan inti, mereka semua adalah kelompok tahap pendirian yayasan. Bahkan jika dikembalikan 100 kali, budidayanya tidak berkembang pesat. Sebagian besar budidaya dikembalikan kepadanya dengan memanggil karakter. Menyaksikan keluarga Chan tumbuh selangkah demi selangkah, Chan Daozhen sangat senang. Dia membuka panel sistem dan menemukan bahwa nilai keberuntungan keluarga Chan kini meningkat menjadi 1132. Ada data lain di panelnya, yaitu level Lotera, dulunya 1, tapi sekarang dinaikkan menjadi 2. Chan Daozhen belum mengetahui penggunaan level ini dan cara memperbaikinya, dan sistem belum memperkenalkannya sama sekali. Tapi itu tidak masalah, itu hal yang bagus. Level Lotera pasti terkait dengan item yang diperoleh dari Lotera. Menaikkan level kedua juga berarti item dalam Lotera akan meningkat pesat. Setidaknya itulah yang dipikirkan Chan Daozhen. Halaman dalam keluarga Chan. Beberapa orang di keluarga Chan yang baru saja menembus tahap formasi dan tampak sedikit tidak berdaya saat ini, merasakan aura tahap jiwa baru lahir yang melekat di keluarga Chan, mereka semua terdiam. Kepala keluarga berada di tengah-tengah tahap Nascent Soul. Jika saya ingat dengan benar, saya baru berhasil menembus tahap Nascent Soul 2 hari yang lalu, bukan? 2 hari kemudian, terobosan lain? Chan Shan dan generasi yang lebih tua baik-baik saja, terlihat sedikit lebih tenang, kualifikasi mereka sangat rata-rata, dan mentalitas mereka agak kacau. Merupakan suatu berkah untuk dapat mengambil langkah lebih jauh sekarang. Dan tidak ada kemewahan lain yang lebih besar. Namun generasi sebelum Chan Xiang dan Chan Jin penuh energi, sehingga mereka merasa sedikit tidak nyaman. Mereka awalnya ingin mengejar pemimpin keluarga, tetapi sekarang mereka merasa bahwa pemimpin keluarga semakin menjauh dari mereka. Tidak ada cara untuk mengejar ketinggalan. Kecepatan terobosan dunia ini terlalu cepat. Kegembiraan asli menerobos tahap pembentukan inti telah hilang. Saya pikir saya telah mencapai ranah tuan keluarga lama saya di usia yang begitu muda, dan hati saya masih sedikit bahagia. Kini hanya ada keheningan tanpa akhir. Setelah beberapa saat, Chan Xiang menghela nafas. Apa yang saya bandingkan dengan kepala keluarga? Bukankah ini hanya mencari masalah? Dalam hatinya, kepala keluarga itu seperti gunung agung yang tidak pernah bisa dilintasi. Jaraknya terlalu besar. Ketika Anda semakin dekat ke gunung, Anda melihat ke atas dan menyadari bahwa gunung itu semakin jauh dari Anda dan lebih megah. Tapi Chan Xiang merasa lega sekarang.
Karena dia tidak bisa melupakannya, tidak apa-apa untuk berhenti dan melihat baik-baik. Setelah menghancurkan dua kekuatan utama tahap jiwa baru lahir di lembah Kixing dan kota Menghei, seluruh keluarga Chan juga menjadi damai. Chan Daozhen sedang mempraktikkan keterampilan yang diperolehnya melalui lotera. Langkah hantu. Ini adalah teknik tubuh yang sepertinya dipadukan dengan seni pembunuhan. Setelah Dacheng, sangat sulit untuk mendeteksi bahkan yang kuat di atas tahap transformasi dewa, dan kecepatan mereka dapat meningkat pesat. Teknik semacam ini sangat mudah digunakan, baik itu konfrontasi langsung atau serangan diam-diam. Keluarga Chan sebenarnya tidak kekurangan skill, karena karakter-karakter yang dipanggil semuanya memiliki skill masing-masing yang bisa diajarkan kepada anak-anak keluarga Chan. Oleh karena itu, opsi paling hemat biaya saat ini adalah menggambar karakter yang dipanggil. Untungnya, tingkat keberhasilan karakter yang dipanggil relatif tinggi. Temui tuannya. Suara Chan Yun tiba-tiba terdengar di luar halaman. Chan Daozhen berkata, "Masuk." Chan Yun melangkah ke halaman dan tampak kaget. Mengapa kekuatan spiritual begitu kuat? Hampir 3 kali lipat dari keluarga Chan. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritual keluarga Chan sendiri lebih kaya daripada di luar, tetapi di sini lebih kaya daripada di ibu kota keluarga Chan dibandingkan dengan dunia luar. Kekuatan spiritual di halaman ini setidaknya 6 atau 7 kali lebih dekat. Chan Yun menahan emosi batinnya dan berkata dengan hormat, "Selamat kepada tuan keluarga karena telah menerobos ke tahap tengah Nation Soul." Chan Daozhen menggelengkan kepalanya. "Ini hanya tahap tengah dari Nation Soul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selamat." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan meja batu itu jatuh. Lebih dari 20 botol kecil yang indah muncul, berisi ramuan ajaib, dan sebuah buku yang tampak kuno. Chan Daozhen berkata, "Ini 130 pil pembuka roh, dan buku latihan Xuanji. Anda dapat membuat pengaturan sendiri tentang cara menggunakannya." Chan Yun terkejut lagi, dan ada 100 lagi. Dan 30 pil. Bahkan seorang alkemis kelas 4 tidak dapat membuka pil spiritual. Dia pasti telah memurnikan lebih dari 100 pil dalam waktu sesingkat itu. Dia telah meminta Chan Lu untuk membantu menyempurnakan pil pembuka roh sebelumnya. Tetapi dari kemarin hingga sekarang, dia hanya menyempurnakan 10 pil. Selain itu, mereka juga membeli semua bahan untuk memurnikan ramuan di kamar dagang Teng Fei. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuka ramuan sangat banyak, dan kamar dagang utama di kota Menghei tidak memiliki banyak cadangan. Chan Yun memperkirakan bahwa semua kamar dagang akan membeli bahan-bahan tersebut dan hanya dapat memurnikan sekitar 30 pil di paling. Alhasil, kepala keluarga dengan santainya mengeluarkan 130 keping. Yang lebih mengejutkannya adalah keterampilan tingkat Xuan tingkat lanjut. Barang-barang ini sangat berharga, dan bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya sama sekali. Chan Yun menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Bagaimanapun, kepala keluarga selalu seperti ini, orang yang terus menciptakan keajaiban. Chan Yun berkata, "Ya." Chan Daozhen mengangguk. "Pergilah." Setelah mengatur semuanya, Chan Daozhen mulai berlatih langkah hantu tersembunyi lagi. Dia tidak ada hubungannya sekarang. Ada orang yang menangani urusan keluarga Chan dan kota Menghei untuknya, jadi dia hanya bisa menjadi manajer lepas tangan. Hari berikutnya, sosok Chan Daozhen keluar dari bayang-bayang, ekspresinya penuh kegembiraan. Hantu itu melangkah bersembunyi, dan kesuksesan kecil tercapai. Pemahaman saya cukup baik, dan dalam 1 hari saya mengalami sedikit kemajuan. Walaupun hanya pengenalan awal, setidaknya saya sudah mencapai hasil. Saat berikutnya, dia menyalakan sistem dan memulai lotre hari ini. Lotre berhasil, 100 juta batu spiritual tingkat rendah diperoleh. Lotre berhasil, 5 kolam spiritual dan mata air. Lotre berhasil, benih pohon duri diperoleh. Bab 40, Pelatihan.
Mata Chan Daozhen sedikit terkejut karena hasil lotre ini begitu kaya. Berdasarkan nilai keberuntungan sebelumnya, tidak mungkin mendapatkan item sebanyak itu dari lotre. Masuk akal jika batu spiritual harus berjumlah 70 hingga 80 juta. Tidak mungkin memiliki lebih dari 3 mata air spiritual, tetapi sekarang kami telah memperoleh 5. Ini seharusnya menjadi pendapatan tambahan togel yang diperoleh setelah level togel ditingkatkan. 5 mata air kolam spiritual, ditambah 2 mata air kolam spiritual sebelumnya, berjumlah 7, dengan keluaran harian 210.000 batu spiritual tingkat rendah. Lumayan. Chan Daozhen melihat lagi batu spiritual yang dia dapat dari lotre, 100 juta. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, sepertinya tidak banyak. Mata air kolam spiritual ini agak tidak berguna baginya, dan bantuannya sangat sedikit, hanya dapat dikatakan akan berpengaruh setelah jumlahnya bertambah di kemudian hari. Pohon duri apa ini? Chan Daozhen mengklik pengenalan rincinya, dan subtitle tiba-tiba muncul. Pohon duri, monster mirip tumbuhan dengan ruang pertumbuhan tak terbatas, tetapi membutuhkan kekuatan spiritual yang besar untuk menopangnya. Setelah ditanam, ia tidak dapat ditanam kembali. Monster ini perlu mengenali pemiliknya. Setelah tuan rumah memanggilnya, ia otomatis akan mengenali pemiliknya. Chan Daozhen menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya posisi pohon duri ini harus digunakan untuk menjaga rumah. Namun ruang pertumbuhan yang tidak terbatas ini agak sulit dipercaya. Menurut penjelasan sistem, selama Anda dapat terus memberikan kekuatan spiritual, Anda dapat terus berkembang. Apalagi pohon duri ini sangat mudah perawatannya, asalkan berada di tempat yang kekuatan spiritualnya melimpah. Adapun batu spiritual yang paling dia kekurangan, dan ada 7 kolam dan mata air spiritual, itu sudah cukup. Chan Daozhen berjalan ke halaman belakang, menyusun 5 kolam spiritual dan menempatkannya di tepi kolam. Segera, cairan spiritual yang jernih jatuh setetes demi setetes dari mata air. Kekuatan spiritual yang kaya segera memenuhi udara. Kemudian dia mengeluarkan benih dari pohon duri. Dia mengira benih itu sangat kecil, namun dia tidak menyangka akan sebesar bola basket. Apalagi bijinya terlihat seperti terbungkus ranting-ranting kecil, ditutupi duri-duri kecil. Dia berjongkok dan menanamnya di samping kolam, namun saat itu hanya menyentuh tanah. Benih pohon duri mekar langsung seperti kelopak bunga, cabang-cabang kecil menyebar ke segala arah, dan beberapa di antaranya mencapai kolam spiritual. Setelah bersentuhan dengan cairan spiritual, pohon duri segera tumbuh dengan sangat cepat, mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter dalam beberapa saat. Chan Daozhen memandangi pohon duri di depannya dan merasakan hubungan misterius dengannya. Dia bahkan bisa mengendalikan pohon duri secara langsung. Pohon duri mempunyai banyak cabang, jika terus menyerap kekuatan spiritual, ia akan tumbuh hampir 1 cm setiap tarikan napas, menyebar ke segala arah. Monster tingkat pertama. Chan Daozhen dengan hati-hati merasakan nafas pohon duri, dan itu sangat lemah. Namun, dia juga bisa merasakan pohon duri tumbuh pesat, dan fluktuasi energinya juga meningkat. Dengan kecepatan ini, seseorang dapat menembus monster level kedua dalam 1 atau 2 hari. Dibutuhkan paling banyak 2 hingga 3 bulan untuk tumbuh menjadi monster level 5. 3 bulan. Chan Daozhen tiba-tiba terdiam. Finalnya akan datang dalam 3 bulan. Dengan kecepatannya saat ini, dia bahkan tidak tahu seberapa jauh perkembangannya dalam 3 bulan. Pohon duri ini sepertinya tidak berguna. Tapi tidak masalah, setidaknya dalam jangka panjang, mata air kolam spiritual dan pohon duri ini sangat bagus. Namun ada hal lain yang mengejutkannya. Pohon berduri sebenarnya adalah anggota keluarga Chan. Awalnya, anggota keluarga Chan dipromosikan dari 211 menjadi 212. Sekarang, kekuatan spiritual dalam keluarga Chan melonjak, dan Chan Yi mengikuti Chan Xiang dan Chan Jin dari dekat, menerobos ke tahap formasi dan terlambat 1 hari. Dia masih perlu meluangkan waktu untuk menangani urusan kamar dagang Jiwan di hari kerja. Selain itu,
Budidayanya sedikit lebih buruk daripada Chan Xiang, jadi wajar baginya untuk membuat terobosan nanti. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kamar dagang Jiwan milik Chan Yi menjadi terkenal di seluruh kota Menghe. Chan Yi menggunakan 5 pil ajaib yang diberikan oleh Chan Yun untuk mengatur acara khusus. Setiap kali Anda membeli sesuatu di kamar dagangnya, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak membeli ramuan ajaib, dan harga satu hanya ke 250.000. Operasi ini langsung menarik perhatian banyak orang. Secara khusus, negara-negara besar di tahap alkimia berbondong-bondong melakukan hal ini. Chan Yi adalah keturunan langsung dari keluarga Chan, jadi tidak ada seorang pun dari dunia luar yang meragukan bahwa kamar dagang Jiwan dapat menghasilkan ramuan ajaib. Namun, kamar dagang Jiwan baru saja didirikan dan rantai pasokannya tidak mencukupi, sehingga barang-barang di toko tersebut dengan cepat terjual habis. Untuk meningkatkan reputasinya, Chan Yi melepaskan 2 pil ajaib dan kemudian langsung menutup pintu untuk mengisi kembali barangnya. Setelah menerobos tahap pembentukan pil, Chan Yi duduk di ruangan dengan cemberut, terus-menerus memikirkan bagaimana mengatasi masalah pasokan. Kamar dagang Jiwan tidak kekurangan uang sekarang. Arah pengembangannya sangat sederhana, bangun beberapa pasukan logistik Anda sendiri, seperti alkemis, kelompok tentara bayaran, dan lain-lain. Lalu perluas skala kamar dagang Jiwan selangkah demi selangkah. Namun hal ini membutuhkan waktu dan tidak dapat serta-merta menyelesaikan masalah kekurangan pasokan di kamar dagang Jiwan. Chan Yi melihat ke arah langit dengan matanya yang besar. Dia suka melihat ke atas ketika dia sedang berpikir. Darurat, sepertinya tidak membutuhkan bantuan. Alasan mengapa kamar dagang Jiwan terkenal adalah karena Anda dapat membeli pil ajaib. Jadi selama masih ada obat mujarab ini, semua orang akan selalu mengingat kamar dagangnya. Chan Yi mengerutkan kening. Sistem bisnis Jiwan saat ini tidak sempurna dan logistik tidak dapat mengimbangi sama sekali. Sepertinya kita perlu meluangkan waktu untuk pergi ke perkemahan Black Mountain untuk membeli beberapa barang. Camp Black Mountain adalah tempat berkumpulnya kelompok tentara bayaran di luar hutan gelap. Hutan gelap adalah wilayah monster. Banyak kelompok tentara bayaran telah memperoleh bahan-bahan alami dan harta karun di hutan gelap, dan mereka akan menjualnya di Camp Black Mountain. Semua kamar dagang utama di kota Menghe membeli bahan-bahan di sana. Tapi tempat itu adalah zona yang tidak boleh dimasuki omong kosong, dan orang-orang yang berjalan di sana adalah orang-orang yang menjilat darah dari ujung pisau. Jika Anda pergi ke sana sendirian selama periode dan formasi, Anda mungkin tidak dijamin. Tapi kamu harus berangkat, karena hanya di Black Mountain Campground kamu bisa membeli barang di bawah harga pasar. Hanya dengan cara inilah kamar dagang Jiwan dapat memperoleh keuntungan. Kepala keluarga harus mengirim seseorang untuk melindungiku? Chan Yi segera memikirkan Chan Daozhen, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Anda tidak bisa menanam bunga yang cerah di rumah kaca, dan Anda tidak bisa tumbuh tanpa melalui kesulitan. Anda tidak bisa terlalu penakut sepanjang waktu. Lagi pula, dia juga seorang biksu dalam tahap alkimia. Bagaimana dia bisa begitu penakut? Mengambil napas dalam-dalam, Chan Yi tampak bertekad dan segera memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan jubah hitam untuknya dan menuju ke Camp Black Mountain. Pada saat yang sama, halaman dalam Chan Daozhen mengangkat alisnya, menatap Chan Xiang dan Chan Jin di depannya, dan bertanya dengan heran. Tinggalkan keluarga Chan? Chan Xiang mengangguk dengan tegas. Kami tidak bisa selalu hidup di bawah naungan keluarga Chan, jadi kami memutuskan untuk keluar dan membentuk kekuatan kami sendiri. Chan Jin dan saya sama-sama dalam tahap pembentukan pil, dan kami memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri kita sendiri, dan kami berdua telah berlatih Gostinbu. Selama kamu tidak memprovokasi biksu yang kuat, kamu akan aman dan sehat. Chan Daozhen mengangguk setelah mendengar ini. Ide ini bagus. Memang terlalu aman untuk tinggal di keluarga Chan sekarang, dengan lebih sedikit cobaan dan krisis. Jika Anda ingin bertahan hidup dengan baik di dunia ini, jika Anda tidak mengalami ujian hidup dan mati, pada akhirnya Anda akan melewatkan sesuatu.
Kecuali aku, tentu saja. Saya tidak perlu berlatih.